Oke, halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Fred In untuk IHSG Daily ya, hari ini di tanggal 3 Mei 2023 teman-teman, di hari Rabu ya. Hari ini market kita kembali terkoreksi teman-teman. Kali ini koreksinya juga lumayan dalam ya, 0,74% di level 6.813 secara penutupan ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu mungkin saya bahas sedikit ya. Untuk besok ini ada agenda ekonomi ya teman-teman. Jadi tanggal 4 Mei itu, jadi di Indonesia jam 1 pagi nih besok ya, besok jam 1 pagi itu ada interest rate decision oleh Bank The Fed teman-teman ya. Jadi suku bunga US akan kembali, kita lihat ya apakah akan dinaikkan atau justru akan sebaliknya teman-teman, diturunkan ya. Namun secara forecasting nampaknya suku bunga The Fed akan kembali dinaikkan teman-teman 25 basis point ya, di angka 5,25%. Kita nanti akan lihat untuk update-nya. Saya akan update kemungkinan di Instagram teman-teman, jadi jangan lupa untuk follow ya Instagram channel ini, yaitu di @mrtradkin. Oke, itu sekilas saja untuk agenda ekonomi besok yang cukup penting ya. Kita langsung lihat aja hari ini banking. Kita lihat Bank BCA hari ini terkoreksi ya teman-teman, 1,38% di 8.925 nih. Masih secara closingnya masih berhasil di atas 8.900 teman-teman, walaupun tadi sebenarnya sempat jebol ya 8.900 nya, namun secara closingan saya lihat masih di atas 8.900. Kemudian Bank Mandiri hari ini 5.225, 0,48% ya koreksinya. Kemudian Bank BNI 0,79% di 9.475, dan Bank BRI di 5.100, 0,97% koreksi. Jadi hari ini untuk banking juga cukup rata ya terjadi koreksi teman-teman. Secara sektoral kita lihat cukup bervariasi ya teman-teman. Hari ini yang cukup kembali melemah tertekan dari sektor energi ya teman-teman. Tentu saja dari sektor batubara nih yang masih cukup ambles ya beberapa emitennya, terkait dengan laporan keuangan Q1 mereka yang kurang begitu bagus teman-teman. Untuk yang lainnya terlihat cukup juga ada yang merah, tapi juga ada yang hijau teman-teman dari sektor ini konsumen primer ya. Oke, itu dari sektoral. Kita lihat juga untuk rupiah kita hari ini terpantau berhasil kembali di 14.600-an teman-teman ya, kembali menguat untuk rupiah kita, jadi kurang lebih cukup bagus ya dari mata uang dalam negeri kita nih teman-teman. Oke, kemudian kita langsung cek aja untuk chartingnya ya. Hari ini secara teknikal terlihat candlenya juga kurang cukup bagus teman-teman. Ini support garis eksponensial average juga dijebol ya. Jadi untuk besok sih secara potensi menurut saya masih bisa kembali tertekan teman-teman. Di sini ada support penting di 6.760-an ya. Jadi mungkin indeks kita akan kembali menguji ke sana ya teman-teman untuk supportnya. Kalau begini apakah tandanya market kita akan kembali untuk koreksi teman-teman dan nggak jadi untuk kembali bullish? Menurut saya sih masih 50-50 ya teman-teman. Di sini belum ada konfirmasi untuk jebol juga. Jadi kita harapkan sebenarnya mungkin pelemahannya bisa sampai ke support aja, lalu kemudian bisa kembali untuk ke atas teman-teman. Itu harapan kita bersama teman-teman ya. Secara time frame kecil sebenarnya bisa terlihat juga. Di sini saya pakai time frame 1 jam. Setelah kemarin waktu itu kan dia sempat naik, kemudian sedikit konsolidasi teman-teman, lalu kembali naik juga, naik lagi, tapi kemudian langsung kembali terreject ya. Dan sekarang
kemungkinan akan kembali bermain dalam area konsolidasi kecil, teman-teman. Nah, di sini baru kita akan pantau nih apakah akan jebol ke bawah, teman-teman. Akan jebol ke bawah atau sebaliknya bisa berhasil di support dan bisa kembali untuk melanjutkan penguatan ya, teman-teman. Tentu harapannya market kita bisa berhasil mempertahankan support dan akan kembali untuk menguat atas, teman-teman ya. Kita doakan saja untuk market kita bisa kembali survive nih, karena kelihatannya market kita juga kena sentimen dari sell ini ya, teman-teman, dan juga dari sektor batu bara yang banyak emitennya yang kurang cukup bagus, teman-teman, dari segi laporan keuangannya. Ya, kita perlu pantau aja untuk kelanjutannya. Saya akan update untuk besok lagi ya, teman-teman, dari segi update market. Dan untuk hari ini saya akan membahas untuk dua emiten. Yang pertama langsung aja. Di sini saya akan bahas untuk emiten TINS ya, teman-teman. Untuk emiten timah di sini terkait dengan laporan keuangannya, yang dimana TINS ini secara laporan keuangan kuartal pertamanya itu turun dengan pendapatannya 50,6% ya. Kita coba cek. PT Timah atau TINS membukukan pendapatan sebesar 2,17 triliun di kuartal 1 2023. Angka tersebut menurun 50,6% dibanding kuartal 1 2022, teman-teman. Dan di sini mengklaim salah satu faktornya yaitu fluktuasi harga komoditas pada kuartal 1 2023 yang bergerak volatile ya. Jadi seperti yang kita tahu, dari awal tahun kemarin itu harga komoditas cukup babak belur, teman-teman, khususnya batu bara dan juga timah ya. Harganya cukup turun jauh juga. Jadi dari segi penjualannya pasti akan berdampak nih. Dan terlihat di sini TINS untuk kuartal 1 2023-nya secara laporan keuangannya terlihat mengalami penurunan, teman-teman. Kemudian kita langsung cek mungkin ke teknikalnya aja. Nah, hari ini TINS itu di angka 10.000 ya, hari di harga 1.000 rupiah, teman-teman. Hari ini juga terlihat masih cenderung koreksi ya, teman-teman ya. Untuk TINS ini pergerakannya. Nah, kalau saya lihat pakai time frame weekly, di sini TINS masih bergerak dalam fase koreksinya nih, teman-teman ya. Masih terus membuat lower low, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya emiten ini harus lebih waspada ya, karena mungkin pelemahan lanjutan masih akan terjadi ya. Kalau saya lihat di sini support untuk TINS yang cukup kuat adalah di sekitar 900 sampai dengan 700, teman-teman ya. Di sini ada support kuat untuk TINS. Kalau misalkan dia ternyata masih jebol lagi dari yang support terakhir nih di 900-an, maka next bisa menguji ke sana, teman-teman. Jadi buat kalian yang punya emiten ini perlu diwaspadai ya, karena bisa terjadi untuk koreksi lanjutan nih. Oke, itu sebelah saja untuk emiten TINS. Yang kedua emitennya yang akan saya bahas yaitu di sini dari emiten Tower Bersama ya, teman-teman, atau TEBIK, yang akan melakukan buyback nih. Untuk itu saya akan langsung lihat dari keterbukaan informasinya aja ya, yang dirilis hari ini. Di sini ada keterbukaan informasi dari Tower Bersama Group. Kita lihat yang penting-pentingnya aja ya. Untuk jadwal waktu pelaksanaan pembelian kembali saham atau buybacknya itu untuk periodenya di tanggal 4 Mei ya. Jadi besok akan dimulai untuk buybacknya sampai dengan tanggal 3 Agustus, teman-teman. Jadi mulai besok sampai dengan 3 Agustus TEBIK akan melakukan buyback nih. Cuman kita nggak tahu kapan dan berapa yang akan dilakukan buyback ya. Lalu kita lihat
Sini. Pembelian kembali harga saham perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dengan dana sebanyak-banyaknya, yaitu 2,5 triliun rupiah, teman-teman. Jadi mereka menggunakan dana 2,5 T ya untuk melakukan buyback ini. Kita lihat juga pembelian kembali saham akan dilakukan melalui perdagangan di bursa efek, jadi akan dilaksanakan di pasar reguler dan tentu akan mempengaruhi untuk volatile dari market itu sendiri, teman-teman, dari tebik ini ya. Perseroan akan menunjuk PT Cipta dan Sekuritas Asia sebagai sekuritasnya ya untuk pembeliannya. Jadi kalau misalnya nanti ada kode broker KI itu, teman-teman, itu merupakan broker yang dipakai oleh perseroan untuk melakukan buyback nih. Kemudian kita lihat juga yang penting-pentingnya, teman-teman. Nah, di sini perseroan setelah 30 hari sejak berakhirnya periode pembelian dapat kembali melakukan pengalihan ya, teman-teman ya. Jadi setelah nanti berakhir masa buybacknya, kemudian setelah 30 hari berikutnya bisa kembali dialihkan ya, bisa dijual lagi, bisa juga dilakukan dengan cara-cara lain nih. Oke, itu sekilas saja untuk informasinya dari tebik yang akan melakukan buyback. Kita langsung cek untuk teknikalnya ya. Hari ini tebik di harga 2000 nih, terlihat ada volume yang masuk hari ini, mungkin efek dari ini ya, pengumuman buyback, teman-teman. Secara tren kita lihat dulu. Secara tren sebenarnya masih cenderung untuk koreksi ya, teman-teman, untuk tebik ini nih. Dia terakhir juga jebol, teman-teman, dari support nih di sekitar 2000-an. Cuman di sini secara weekly ya, cuman kita belum closing weekly, jadi masih ada potensi dia kembali membentuk jarum panjang nih ke bawah, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia secara closing yang bisa di atas 2000, maka belum confirm untuk jebol ya supportnya. Hari ini itu terlihat ada spekulan, teman-teman, banyak yang spekulasi nih karena mungkin seperti yang tadi saya bahas, buybacknya itu akan dilakukan di pasar reguler, jadi mungkin akan mempengaruhi market bisa akan kembali untuk menguat ke atas, teman-teman. Jadi hari ini banyak spekulan nih yang kembali masuk di market, maksudnya di tebik ini, teman-teman, di emiten ini, karena melihat ada peluang ya untuk tebik ini dilakukan buyback dan harganya bisa kembali untuk menguat ke atas. Mungkin kalau misalkan dia balik bisa ke di atas 2060, teman-teman, nah saya juga akan coba lakukan spekulasi ya, karena mengingat tebik ini kalau misalkan dia nggak jebol 2000, maka secara teknikal sebenarnya dia belum confirm untuk jebol support, teman-teman, dan buybacknya itu akan dilakukan dalam waktu 3 bulan, maka dalam waktu 3 bulan ke depan mungkin tebik ini akan kembali bisa terjadi technical rebound dulu ya sementara. Kalau misalkan dia emang confirm nggak jebol support, teman-teman. Oke, nanti saya akan update untuk infonya lagi untuk tebik ya, teman-teman. Kalau misalkan dia ternyata bagus, nanti saya akan coba masukkan dalam pantauan saham kita nih. Oke, teman-teman, sekilas itu aja untuk tebik dan juga TIS ya hari ini, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Rabu ya, teman-teman, tanggal 3 Mei 2023. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan, teman-teman. Terus juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini agar channel ini bisa terus berkembang, teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi di market besok ya, teman-teman, untuk update-nya di tanggal 4 Mei. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.